Halo teman-teman, ketemu lagi di channel ini. Yes teman-teman, inilah Suzuki XL7 Alpha Hybrid, seri tertinggi, paket paling lengkap, dan bisa dibilang flagshipnya Suzuki di kelas LSUV. Dan yang bikin makin ganteng, ada pilihan warna two-tone hitam putih, tapi yang harus keluar ekstra sekitar 2 jutaan. Lagi ada diskon sekitar 30 jutaan, jadi makin menggiurkan buat kantong. Oke, kita ulas satu persatu dari desain dan interior. Eksterior gagah, SUV look. Masuk ke dalam, kita disambut head unit layar besar. Walau sayangnya belum ada Apple CarPlay atau Android Auto resmi, masih pakai sistem bawaan Suzuki. Spion tengah digital, bukan kaca biasa tapi kamera, jadi lebih jelas kalau bawa banyak penumpang atau barang tinggi. Cocok banget kalau kalian mudik, isi mobil anak, istri, koper, kardus, Indomie, sampai dispenser pun ikut. Di setir ada banyak tombol pengaturan, audio, telepon, cruise control, MID, atau multi information display, jadi tangan gak perlu sering copot dari setir. Jok, setting manual masih pakai tangan, mundur, maju, sandarin, semua masih manual tapi cukup ergonomis. Charger smartphone ada tapi belum wireless charging ya. Colokan USB masih jadi andalan. Oke, kita mulai masuk baris kursi dan akomodasi. Baris kedua lega, ada AC di tengah atas dan colokan charger di bawah. Baris ketiga agak sempit untuk orang dewasa, tapi anak-anak masih oke. Orang dewasa bisa, tapi posisi duduk kayak lagi ujian nasional, tegak banget. Kursi baris kedua dan ketiga bisa dilipat rata, jadi bagasi luas dan rata, kayak kosongan gudang minimarket. Pajak tahunan sekitar 5 jutaan, masih masuk akal buat kelasnya. Kita mulai lihat fitur dan teknologinya. Hybrid ringan atau mild hybrid, ada auto start stop buat hemat bensin. Kamera digital, spion depan belakang bisa record. Keyless entry atau start atau stop button. Cruise control, cup holder, ada ventilasi AC, minuman tetap dingin. Bonus dealer, bisa dapat sarung jok sporty loh guys. Kemarin gua tanya di dealernya, lumayan. Oke, kita coba bandingkan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, harga mobil ini lebih murah dibanding rivalnya. Irit BBM bisa tembus 15-19 km per liter, tergantung jalurnya juga sih. Akomodasi lega, kursi lipat bisa rata, praktis buat keluarga, suspensi empuk, kabin relatif kedap. Desain SUV look lebih gagah daripada R3. Pajak tahunan juga masih wajar sih, sekitar 5 jutaan. Namun ada beberapa kekurangan yang bisa jadi pertimbangannya. Jok masih manual, belum ada elektrik. Charger smartphone juga belum wireless. Head unit kurang canggih, tidak ada CarPlay atau Android Auto. Baris ketiga juga agak sempit ya. Fitur safety belum secanggih rival, nggak ada ADAS kayak BRV Honda Sensing atau Stargazer Smart Sense. Jika kita bandingkan dengan rivalnya, Suzuki XL7 Alpha Hybrid itu di kisaran 280 jutaan. Ini udah include diskon. Honda BRV itu lebih mahal, 320 sampai 360 jutaan. Tapi fiturnya lebih canggih, ada ADAS. Toyota Rush atau Daihatsu Terios itu 290 sampai 310 jutaan. Lebih mahal dikit sih, tapi rasa suspensi cenderung lebih keras. Mitsubishi Xpander Cross 350 sampai 360 jutaan. Lebih stylish, lebih nyaman, tapi jelas lebih mahal. Kesimpulannya, kalau cari value for money, XL7 paling masuk akal. Kalau cari fitur canggih, BRV atau Stargazer lah lebih oke. Tapi kalau cari kenyamanan, empuk dan kedap, Xpander Cross masih juara. Jadi menurut gue, Suzuki XL7 Alpha Hybrid ini tuh mobil yang masuk akal banget buat keluarga Indonesia. Murah, apalagi ada diskon, irit, lega, dan fiturnya cukup lengkap. Kalau menurut kalian XL7 ini bisa jadi pilihan utama atau masih lebih worth rivalnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak yang tahu kalau XL7 ini bukan cuma R3 naik gunung, tapi beneran SUV keluarga yang ramah kantong. Bye bye guys.